Ada yang udah tahu tentang aplikasi Kortek, tapi kemungkinan besar banyak yang belum lihat ya. Oke, silahkan simak video singkat ini agar teman-teman kurang lebih tahu gambarannya seperti apa sih aplikasi Kortek yang sebentar lagi akan diluncurkan oleh DJP menggantikan seluruh aplikasi perpajakan yang kita pakai selama ini. Jadi teman-teman harus simak video singkat ini ya, agar teman-teman tahu seperti apa gambarannya ya. Nah, di sini tidak semua dibahas ya. Jadi di sini nanti akan aku jelaskan dari apa yang sudah saya ikuti melalui penyuluhan-penyuluhan yang ada di DJP ya, baik yang online ataupun yang datang ke KPP ya. Oke, jadi di video ini akan aku sharingkan ya, apa saja sih hal baru dalam pelaporan SPT pada Kortex. Jadi terkait pelaporannya saja ya. Oke, silakan simak video ini teman-teman ya. Jadi yang pertama ya, kalau kita mau login ya, nanti tampilannya seperti ini. Yang pertama itu untuk bahasa, ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris ya, sesuai yang kemarin penyuluhan seperti itu. Kita bisa pilih menggunakan Indonesia atau Inggris. Jadi teman-teman yang mungkin kesulitan bahasa Indonesia bisa menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, kalau saya termasuk yang kesulitan dua-duanya. Oke, jadi nanti teman-teman ya di situ itu ada proses registrasi ya, kemudian juga ada SPT, kemudian ada Taxpayer Account Management ya, pembayaran dan lain-lain ya. Jadi teman-teman di situ semuanya akan tumpah ruah di situ seluruh kegiatan administrasi perpajakan ya. Bikin bukpot, bikin faktur pajak, kemudian lapor SPT ya, dan ini itu. Bahkan juga nanti notifikasi-notifikasi yang dikirimkan oleh DJP ya, oleh kantor pajak ke wajib pajak, itu semua juga nanti ada di aplikasi itu ya. Jadi di bagian atas itu nanti ada semacam lonceng ya. Di situ akan ada notifikasi, misalkan ada himbauan, kemudian ada informasi apa, bahkan ada SP2DK juga akan muncul di situ. Termasuk nanti kalau kita menghadapi SP2DK, cara menanggapi ini itu juga lewat aplikasi ya. Upload dokumennya, kita verifikasi dokumennya lewat situ juga ya. Meskipun untuk langkah-langkahnya kita bisa tetap komunikasi dengan AR, tapi untuk prosesnya itu tersistem melalui aplikasi Cortex ini ya, Coretax ini tulisannya ya. Yang seperti ini ya, Coretax. Nggak tahu ini bacanya yang bener apa ya, Cortex atau Coretax ya. Oke, teman-teman, kemudian ya, ini hal yang baru juga ya di Cortex adalah untuk perhitungan angsuran PPh pasal 25. Saya bacakan saja ya. Pada portal wajib pajak tersedia alat bantu perhitungan PPh pasal 25 yang dapat digunakan oleh wajib pajak ya. Ini. Jadi intinya nanti PPh 25 itu akan terhitung otomatis dengan data-data yang sudah kita laporkan ya. Tentunya adalah laporan keuangan ya. Ini sih sebenarnya hal yang baru, tapi ya sebenarnya kita menghitung sendiri juga bisa ya kalau di SPT e-form yang sebelumnya ya, tidak begitu signifikan. Tapi mungkin yang tidak tahu cara menghitung PPh 25 karena masih banyak ya wajib pajak lapor SPT tapi selanjutnya tidak store PPh 25 karena tidak tahu cara menghitungnya, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya teman-teman ini terkait PPN ya. Jadi nanti ada e-tax invoice ya bahasa Inggrisnya kalau di aplikasinya itu. Ini tidak saya tampilkan aplikasinya, mohon maaf ya. Sebenarnya aplikasinya kalau teman-teman yang sudah ikut penyuluhan atau pelatihan itu sudah ada ya. Tapi disclaimernya DJP itu memungkinkan untuk berubah ya, bahkan sampai tampilan warna ataupun memungkinkan untuk berubah. Jadi kalau saya tampilkan sekarang takutnya justru malah membingungkan. Jadi mungkin kalau sudah fix siap jalan, kurang lebih nanti akan saya sharingkan semuanya, tutorialnya pun akan saya jelaskan lengkap di video ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman-teman ya, agar tidak ketinggalan informasi khususnya terkait tutorial menggunakan aplikasi Cortex ini ya, baik PPN, Bukpot, SPT Badan, SPT tahunan yang lain-lain ya. Semuanya teman-teman nanti akan aku sharingkan semua di channelku ini, jadi jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Oke, seperti itu. Oh ya, sebelumnya juga disclaimer dulu ya, bahwa ini yang saya sampaikan ini meskipun hasil penyuluhan, tapi saya sampaikan ulang menurut pemahaman saya pribadi ya. Teman-teman yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, boleh langsung komplain saja di kolom komentar, ataupun boleh memberikan pendapat lain boleh ya, agar bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Dan jangan jadikan satu-satunya pegangan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan teman-teman ya. Silahkan cari second opinion, silahkan cari pembanding dari DJP ataupun dari channel-channel yang lain boleh, silahkan ya. Oke teman-teman, ini belum sebentar kelewat ya. Untuk PPN ya, ini ada yang baru seperti ini, nomor seri faktur, jadi NSFP ya, yang biasanya kita minta di Innova itu nanti akan tergenerate ya. Jadi nomornya langsung urut begitu, nomornya urut dan tidak akan bertabrakan dengan PKP yang lain. Kalau sekarang kan kita itu seperti booking nomor ya, kita minta dulu kemudian jatah kita ini. Nah ini yang harus kita gunakan agar tujuannya tidak bertabrakan dengan jatahnya orang lain. Nah kalau nanti
itu sudah urut masing-masing. Jadi teman-teman silahkan langsung pakai saja ya. Kemudian juga tidak ada yang namanya kelebihan nomor kemudian kita harus mengembalikan di akhir tahun. Itu tidak ada ya. Silahkan nanti itu ya, ini sebenarnya sangat memudahkan ya. Cuman yang saya nggak tahu kalau sebelumnya kan kalau kita kehabisan kemudian belum lapor SPT 3 bulan terakhir ya, yang PPN itu kan kita tidak bisa minta. Nah kalau ini saya nggak tahu nih, kalau belum lapor SPT seperti apa ya, bisa tetap bikin faktur pajak, bisa tetap dapat NSFP atau tidak ya. Nanti akan saya update di videoku selanjutnya ya kalau dapat informasinya. Kemudian juga yang kedua, kompensasi pajak masukan dari masa pajak sebelumnya terisi secara otomatis. Ini sebenarnya di aplikasi yang sekarang yang web e-faktur sudah juga sih, sudah muncul juga sih. Kemudian pemungut PPN atau pemungut PPN terintegrasi dengan faktur pajak yang diterbitkan oleh rekanan ya. Ini juga sebenarnya sudah ya. Kemudian satu wajib pajak hanya menggunakan satu jenis SPT. Kurang lebih untuk PPN seperti itu ya. Saya lihat aplikasinya itu ya, di situ ada tampilan untuk pembuatan faktur pajak masukan, keluaran, kemudian returnya ya, dan juga nanti ada dokumen lain ya. Mohon maaf tidak bisa saya tampilkan, tapi kurang lebih caranya untuk teman-teman yang sudah menggunakan e-faktur desktop sudah hands on ya, sudah lincah gitu. Nah, nanti begitu pindah ke Cortex ya, Cortex, harusnya teman-teman pun tidak begitu masalah ya. Mungkin hanya seperti ganti handphone aja, tadi merek A menjadi merek B gitu ya. Kita tetap bisa menggunakan dengan cepat ya. Oke, kemudian untuk PPh 21 ya, nanti data bukti potong sudah real time. Jadi teman-teman begitu dibuat oleh si pemotong, yang dipotong itu nanti langsung muncul ya. Mungkin ada notifikasinya juga, langsung muncul di korteksnya si yang dipotong begitu ya. Jadi langsung ada notifnya gitu ya. Jadi termasuk kalau ada perubahan juga nanti kita akan dapat notifnya seperti itu ya. Misalkan si pemotong merubah, menghapus atau apapun, itu kita akan dapat notifnya ya. Oke, kemudian yang kedua, bagi wajib pajak yang telah melakukan pemusatan maka WP cabang dapat menerbitkan bukpot. Namun SPT dilaporkan dan dibayarkan oleh pusat ya. Jadi teman-teman yang bercabang-cabang perusahaannya, semuanya biar tidak kesulitan, semuanya boleh menginput bukpotnya. Tapi yang lapor siapa? Yang lapor ya pusat, salah satu lah intinya gitu ya. Oke, kemudian nanti jika ada perubahan aturan tidak perlu update karena web-based ya. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin kalau ada perubahan aturan kemudian tidak diakomodir oleh desktop yang sebelumnya, kita kan harus install ya. Nanti kita install juga kadang-kadang masalah ya. Ada yang tidak paham, ada yang salah langkah seperti itu. Nah, ini teman-teman karena ini web based, ya kalau ada perubahan aturan langsung berubah di webnya. Kemudian teman-teman untuk unifikasi kurang lebih juga sama ya. Ini ada muncul juga di Cortex ya pasti ya. Jadi nanti teman-teman di situ juga bisa lebih mudah lagi ya. Oke, saya bacakan saja ya. Fasilitas yang dimiliki pihak yang dipotong akan terintegrasi dengan e-bukpot, termasuk fasilitas PPh DPT. Termasuk nanti yang teman-teman menggunakan surat keterangan ya, suket PP 55 tahun 2022 ataupun PP 23 tahun 2018 ya, itu juga sama, nanti semuanya terintegrasi. Kalau ada yang fasilitasnya itu palsu, dibuat-buat sendiri, itu tidak bisa ya, karena semuanya harus diinput di situ. Kemudian juga nanti untuk pembuatan kode billing atas SPT masa PPh unifikasi terintegrasi dengan draft SPT. Ini maksudnya kalau kita sudah bikin bukti potong banyak gitu ya, kemudian nanti untuk e-billingnya itu kita bisa langsung satu kali klik langsung muncul e-billing ya. Sebenarnya di unifikasi yang sekarang juga sudah ya, tidak kita bikin manual ya. Oke, kemudian untuk pihak yang dipotong akan memperoleh notifikasi apabila pemotong pemungut pajak merubah atau membatalkan bukti potong yang telah diterbitkan. Jadi misalkan kita dipotong kemudian dapat bukti potong, ternyata yang motong itu batalin atau merubah, kita pun langsung dapat notifikasinya. Jadi semuanya langsung tektok gitu ya. Di sana berubah, di kita juga langsung dapat notifnya dan kita langsung dapat yang berubahnya. Jadi kita bisa protes nih, misalkan tadinya dipotong 1 juta, setelah kita terima bukti potongnya ternyata diubah menjadi hanya 100.000. Kita bisa komplain ke sana, kenapa dirubah seperti itu ya. Kurang lebih mungkin maksudnya seperti itu. Tentunya ada tujuan yang lain juga ya. Oke teman-teman ya, yang masih bingung boleh silahkan nanti langsung bertanya aja di kolom komentar ya. Nah ini selanjutnya untuk SPT tahunan PPh Badan ya. Ini juga seru sih, kemarin saya lihat tampilannya seru. Saya yakin sih teman-teman nanti cepat adaptasi juga ya. Jadi seperti ini, mengisi SPT dimulai dari induk dengan menjawab pertanyaan, kemudian lanjut ke lampiran yang dipersyaratkan berdasarkan jawaban pertanyaan BP di induk. Jadi teman-teman ya, kita pertama langsung ngisi seperti asesmen gitu ya. Kita ngisi, kita centang-centang yang sesuai dengan perusahaan kita ya. Ini karena badan yang sesuai dengan perusahaan, kita centang-centang. Nah kemudian nanti lampirannya itu hanya muncul
sesuai pertanyaan yang sudah kita jawab. Jadi kalau teman-teman wajib pajak badan yang sebelumnya di e-form itu lampirannya banyak kan ya, lupa ada berapa itu, sampai berjilid-jilid ya. Nah itu teman-teman nanti bisa aja lampirannya hanya 2 kalau memang ternyata wajib pajak kita ini memang hanya memerlukan mengisi 2 halaman gitu ya. Tentunya kalau yang 4 ya 4, 5 ya 5 gitu. Jadi nanti teman-teman tidak bingung, ini diisi apa ya, ini nyambung kemana ya isiannya. Nah itu kadang-kadang bikin bingung karena sebenarnya kita tidak perlu isi, karena perusahaan kita mungkin memang tidak harus mengisi lampiran tersebut. Nah dengan yang di Cortex ini nanti lampirannya hanya muncul sesuai dengan isian yang sudah kita isi di halaman yang paling depan ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk laporan laba rugi pada laporan keuangan telah tersedia format terstandarisasi ya dan terintegrasi pada lampiran 1 yang mencakup 12 sektor usaha. Nah, sebelumnya kan ada 12 sektor, kita harus pilih yang paling sesuai yang mana begitu ya. Nah, kalau nanti itu semuanya sama ya. Nah, teman-teman tidak perlu bingung, kan ada perusahaan yang bikin laporan keuangan itu mengikuti yang ada di e-form sebelumnya ya. Nah, teman-teman nanti tidak perlu ubah. Kalau urusan yang perusahaan masing-masing itu formatnya silahkan ya, asal terbaca, asal sesuai dengan umumnya seperti apa begitu ya. Tapi untuk yang nanti di input itu udah ada standarnya ya. Jadi teman-teman yang untuk lampiran teman-teman tidak perlu ubah ya, tidak perlu disesuaikan lagi dengan yang standar yang ada di di Cortex ini ya. Teman-teman bisa pakai yang sebelumnya ya. Nah, yang masih bingung dengan apa yang saya ucapkan boleh ya, silahkan nanti bertanya aja di kolom komentar. Kemudian ya, untuk seluruh bukti potong yang diterbitkan oleh pemotong akan terprepopulate ya ke dalam SPT tahunan PPh Badan. Jadi teman-teman yang mungkin ada kesulitan ya, sulit mendapatkan bukti potong, sudah dipotong oleh pihak lain ya, mungkin 23 ataupun final ya, ataupun 22 ya. Nah, teman-teman nanti dengan ini akan muncul sendiri. Jadi kredit pajak kita itu sudah akan muncul sendiri. Nah, mungkin ada yang punya pengalaman ya, mohon maaf ini. Kalau yang kita bertransaksi dengan pemerintah ya, mohon maaf ya, dengan bendaharawan ataupun BUMN itu kita sering dipotong PPh 22. Tapi ya kalau pengalaman saya minta bukti potongnya minta ampun ya nggak akan dapat gitu kasarannya ya. Yang mereka sulit ya memberikan kita, padahal mereka motong. Kita sampai nggak tahu itu sebenarnya mereka setorkan atau tidak ya. Tapi intinya kita kan selama ini kesulitan ya kalau berhubungan dengan instansi-instansi yang seperti itu. Nah, teman-teman nanti tidak perlu repot-repot tagih sampai malu ya, karena nanti akan langsung muncul di prepopulate-nya, di SPT badan kita, di draftnya itu sudah muncul ya. Yang artinya juga sama, kalau sudah muncul otomatis, jadi kita pun nanti tidak bisa menyembunyikan pendapatan kita. Pendapatan kita yang sudah terpotong, yang sudah dipotong oleh pihak rekanan kita, itu itu wajib kita akui, karena sudah tercatat di DJP ya. Jadi di Cortex ini memang ya tidak bisa sembunyi-sembunyi ya, sebaiknya ya kita lapor apa adanya ya. Kita cari yang paling efisien, tapi lapor yang sesuai dengan aturan, seperti itu ya. Oke, kemudian untuk SPT tahunan OP ya, ini saya bacakan ya. Terdapat satu jenis formular SPT yang pengisiannya SPT dimulai dari induk dengan menjawab pertanyaan, kemudian lanjut ke lampiran yang dipersyaratkan. Ini juga sama ya. Jadi teman-teman nanti tinggal diisi di paling depan ya, itu centang-centang yang paling sesuai. Kemudian lampirannya itu menyesuaikan ya. Jadi teman-teman bisa aja lampirannya cuma 1, bisa aja lampirannya yang tadinya mungkin 4 ya, bisa aja cuma 2 begitu. Jadi pengisiannya itu sesuai dengan di halaman awal ya, di halaman induk itu yang kita isi ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Oke, kemudian seluruh bukti potong yang diterbitkan oleh pemotong akan terprepopulate ke dalam SPT tahunan. Ini sama juga ya. Teman-teman yang mungkin banyak bukti potong, mungkin sebelumnya mau mencoba mengurangi ya pendapatannya. Nah, teman-teman nanti tidak bisa karena kan bukti potongnya itu penghasilannya sudah langsung tercatat. Jadi teman-teman ya wajib melaporkan apa adanya, seperti itu ya. Yang masih bingung boleh juga silahkan bertanya saja ya. Oke, kemudian juga tersedia menu pencatatan yang dapat digunakan oleh wajib pajak UMKM. Nah, ini wajib pajak UMKM nanti dimudahkan ya. Jadi teman-teman bisa mencatat di Cortex ini ya untuk transaksi hariannya ya, agar teman-teman nanti mempunyai rekap bulanan dan teman-teman lebih mudah untuk membayar PPh final bulanan, seperti itu ya. Mungkin teman-teman kan ada yang bingung, ini bikinnya seperti apa ya, ini bikinnya harus bukunya seperti apa, kemudian nanti mulai bayarnya setelah 500 itu seperti apa. Mungkin ada beberapa yang itu kan mudah, tapi ada beberapa teman-teman UMKM itu yang kesulitan, nggak paham gitu ya. Nah, di sini teman-teman nanti akan dimudahkan ya. Oke, yang terakhir kemudian adalah wajib pajak orang pribadi yang telah memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT tahunan. Nah, teman-teman
nanti di sistem ini pun kalau teman-teman mau lapor ternyata teman-teman memang merupakan wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan untuk lapor SPT, ya teman-teman tidak perlu lapor ya. Jadi di sini lebih mudah ya. Jadi teman-teman tinggal cek, oh ternyata saya tidak perlu lapor seperti itu ya. Tidak perlu bertanya ke sana sini. Dengan sistem ini teman-teman bisa tahu harus lapor atau tidak. Seperti itu. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Teman-teman yang masih bingung boleh silahkan diputar ulang video ini. Dan tentunya nanti begitu boleh diizinkan untuk di-share, saya akan buat seluruh tutorial tentang Cortex, baik PPN, e-book pot, lapor SPT badan, SPT orang pribadi ya, dan macam-macam ya, cara menanggapi SP2DK dan macam-macam. Silahkan subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi serta tutorial perpajakan khususnya untuk yang Cortex ini ya. Oke, semoga implementasi Cortex ini berjalan lancar ya. Kita doakan semoga nanti internetnya, maaf, servernya DJP tidak lemot seperti yang sekarang ya. Kita doakan semuanya lancar ya. Jadi mohon DJP untuk bantu kami ya, para wajib pajak, disiapkan sistemnya agar nanti berjalan lancar. Karena kalau tidak lancar itu ya lemot seperti yang sekarang, itu kita bisa stres ya, tenaga-tenaga perpajakan ini bisa stres ya, pulangnya malam, mungkin ada yang dibawa pulang juga ya, apalagi kalau mendekati tanggal-tanggal krusial ya, tanggal-tanggal hari-hari terakhir seperti itu, kita bisa stres, besoknya bisa cuti diare begitu ya. Jadi teman-teman, semoga kita doakan bersama-sama ya, semoga semuanya lancar. Kita semua wajib pajak juga membayarnya lancar ya, untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan negara dan juga tentunya kita semua bangsa Indonesia ya. Oke, begitu saja yang dapat aku sampaikan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Matur nuwun.